Salam sehat. Jumpa lagi kita materi fisika kelas 12. Itu pelajaran yang ketiga. Kita ambil contoh soal ya. Contoh soal mengenai kuat arus listrik. Saya ambil soalnya itu yang nomor 1 ya, Ibu bacakan. Dalam seutas kawat mengalir muatan listrik sebesar 6 mikrokulum setiap detik. Kuat arus listrik rata-rata yang melalui penampang kawat adalah, itu ada 5 pilihannya A sampai E. Penyelesaiannya yang diketahui adalah muatan. Karena dikatakannya di situ dalam seutas kawat mengalir muatan listrik sebesar 6 mikrokulum. Ini mikro bacanya. Kalau kita konversi ke satuan kulum, maka 1 mikrokulum sama dengan 10 pangkat min 6 kulum. Berikutnya diketahui setiap detik, berarti T-nya 1 detik. Yang ditanya adalah kuat arus listrik rata-rata yang melalui kawat penampang adalah I ditanya. Ini dia, kita masuk rumusnya I sama dengan Q per T. Masukkan angkanya, maka hasilnya 6 mikroampere. Nah, nggak kita konversi, karena pilihannya itu dalam mikro. Jadi nggak usah kita konversi satuan kulumnya itu, satuan mikrokulum ke kulum. Soal nomor 2 itu mengenai hambatan listrik kawat pengantar. Ini soalnya yang nomor 3. Soal nomor 3, nampak? Ya, Ibu bacakan. Seutas kawat memiliki panjang L dan diameternya D. Setelah dialiri arus listrik sebesar 10 mA, beda potensial antara kedua ujungnya sama dengan 0,4 volt. Jika kawat tersebut diganti dengan kawat lain yang terbuat dari bahan yang sama dan panjangnya sama, tetapi diameternya 2D, dilewatkan arus yang sama pula, beda potensialnya menjadi, ada 5 pilihannya A sampai E. Maka diketahui bahwa L1 sama dengan L, D1 sama dengan D, I1 sama dengan 10 miliampere, V1 0,1 volt, L1 sama dengan L2 sama dengan L, berarti panjangnya sama. D2 sama dengan 2D, I1 sama dengan I2 sama dengan 10 miliampere. Jadi yang sama adalah L dan I-nya. Yang berbeda adalah D dan V-nya. Maka kita gunakanlah rumus perbandingan hambatan pada hambatan jenis yang sama. Inilah rumusnya, R1 banding R2 sama dengan L1 per D1 kuadrat banding L2 per D2 kuadrat. Masukkanlah nilai L-nya, L-nya sama, bisa dicoret. Yang beda adalah D-nya, D1 itu D, D2 itu adalah 2D, kita kuadratkan, D1 dikuadratkan menjadi D kuadrat, 2D dikuadratkan jadi 4D kuadrat. Coretlah huruf D-nya, sehingga inilah perbandingannya, R1 banding R2 sama dengan 1 banding 1/4. Berikutnya, bahwa perbandingan itu kalau dalam pecahan itu sama dengan per, sehingga kita buat R1 per R2 sama dengan R1 per 1/4. Kita rubahlah per itu jadi kali, sehingga pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, sehingga R1 per R2 sama dengan 4. R1 sama dengan 4 R2 kali silang ya, ini kali ini 1. Lalu kita masuk ke rumus hukum Ohm. Rumus hukum Ohm itu kan adalah R sama dengan P per I, atau
V itu sama dengan I kali R. Inilah dia perbandingan rumusnya. Lalu masukkan nilai V1 tadi kan 0,4. Ini yang ditanya, I-nya kan sama, masukkanlah. Lalu R1 itu kan nilainya 4R2, masukkan. Banding. Nah, coretlah yang sama, I-nya sama, R-nya sama, coret. Sehingga hasilnya, ini dia. Lalu kali silang. Berarti hasilnya 4V2 sama dengan 0,4. Keluarkanlah nilai V2 sama dengan 0,4 per 4. Itulah nilai 0,1 volt. Jadi kalau kita perhatikan, pilihannya adalah A. Sebagai latihan, coba kamu kerjakan 2 soal dari buku 1, buku ibu 1, buku 1. Soal nomor 2, ini dia soalnya, ibu bacakan. Dalam waktu 1 jam terjadi perpindahan elektron sebanyak 9 kali 10 pangkat 20 elektron melalui suatu penampang kawat. Besarnya kuat arus rata-rata yang melalui penampang kawat tersebut adalah buka kurung 1 elektron sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2 dari buku yang kedua. Soal nomor 2 juga ya. Ibu bacakan soalnya yang ini. Seutas kawat logam 40 ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awalnya. Hambatan barunya akan menjadi ... Inilah pilihannya. Nah, sekian contoh soalnya. Lalu jangan lupa like, subscribe, dan komen buat nama dan kelasnya. Salam sehat.